Hai semuanya, selamat datang di channel kelompok 4 Ki 2. Kira-kira ada nggak ya komoditas ekspor yang mudah ditemui dan laku di pasar global? Tentu ada loh, yaitu komoditas bambu. Bambu tak lagi sekedar tanaman pedesaan, kini ia telah menjelma menjadi primadona baru di pangsa ekspor global. Di tengah tren dunia yang bergerak cepat menuju gaya hidup berkelanjutan, permintaan mancanegara terhadap komoditas emas hijau ini terus melonjak tajam, menembus pasar Asia, Eropa, hingga Amerika. Kekuatan seratnya yang menyaingi baja serta pertumbuhannya yang sangat cepat menjadikan bambu sebagai bahan baku ideal yang ramah lingkungan. Melalui strategi pemasaran ekspor yang tepat, sasaran dan sentuhan inovasi, bambu Nusantara ini tidak hanya dikirim dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk agribisnis. Nah, di Sukabumi ada loh namanya Poktan Alamanda. Poktan Alamanda bergerak di ekspor bambu yang dimotori oleh Anas Anis yang bergerak dari tahun 2000. Berakar dari tanah Sukabumi yang subur, kelompok tani Alamanda hadir sebagai simbol nyata kebangkitan agribisnis lokal yang sukses mendunia. Berfokus pada budidaya tanaman hias, khususnya laki bambu atau Dra China. Kelompok tani ini telah bertransformasi dari sekumpulan petani tradisional menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu menembus ketatnya pasar ekspor melalui dedikasi yang tinggi. Kode HS bisa dicari dengan 4 elemen fisik seperti bentuk, bahan, warna, dan detail unik. Tapi juga telah lelang buana memenuhi permintaan mancanegara, mulai dari kawasan Asia hingga Eropa. Poktan Alamanda adalah inspirasi sekaligus bukti bahwa komoditas pertanian daerah jika dikelola dengan strategi pemasaran dan manajemen yang kuat. Langkah paling fundamental dalam ekspor agribisnis adalah memastikan keunggulan produk sejak dari hulu. Memproduksi luki bambu untuk pasar Tiongkok tidak bisa mengandalkan metode konvensional. Kita berbicara tentang rekayasa mikroklimat, di mana tanaman wajib dikultivasi bawah shading net dengan tingkat kerapatan 65-70%. Hal ini bukan hanya mencegah daun terbakar, tetapi secara agronomis akan merangsang produksi klorofil yang maksimal, sehingga menghasilkan warna hijau yang pekat dan menjadi standar mutlak grade A di pasar internasional. Selain asupan nutrisi makro yang berfungsi pada unsur nitrogen, nilai ekonomi tertinggi dari Dracaena sanderiana ini terletak pada modifikasi morfologinya, khususnya bentuk spiral. Proses ini mengandalkan prinsip fototropisme, di mana pekerja harus memasang penutup kardus berlubang pada pucuk tanaman dan memutar posisinya secara periodik setiap 3-5 hari sekali. Lalu, butuh waktu 6 hingga 8 bulan ekstra hanya untuk membentuk kelengkungan spiral yang sempurna dan simetris. Ketiba pada masa panen, pengaturan waktu adalah segalanya. Pemanenan wajib dilakukan antara pukul 6 hingga 9 pagi. Mengapa? Karena pada jam tersebut tekanan turgor di dalam sel tanaman sedang berada pada titik tertinggi, sehingga batang sangat keras dan tahan terhadap stres pasca panen. Grading atau penyortiran tahap pertama langsung dieksekusi di lapangan. Batang yang bengkok alami memiliki diameter di bawah 1 cm atau menunjukkan gejala awal nekrosis daun. Selanjutnya, dieliminasi. Alat potong yang digunakan para pekerja pun wajib direndam dahulu dalam larutan disinfektan atau alkohol 70% setiap kali perpindahan tanaman. Manfaatnya guna untuk memutus rantai penularan patogen vaskular. Bahan baku yang lolos seleksi ini kemudian segera dinaikkan ke truk berpenutup terpal untuk menghindari paparan angin dan panas berlebih menuju fasilitas packing house. Memasuki fasilitas packing house, kita menerapkan standar operasional yang mengadopsi prinsip manufaktur modern. Fasilitas ini harus memiliki alur maju atau forward flow, di mana area penerimaan barang kotor terpisah secara fisik dengan area pemrosesan bersih untuk mencegah kontaminasi silang. Tiongkok menerapkan inspeksi zero tolerance, yaitu 1 butir tanah atau 1 ekor serangga dapat berakibat pemusnahan 1 kontainer penuh. Pembersihan dimulai dengan penyemprotan air bertekanan tinggi secara vertikal ke arah akar. Nantinya setelah dipastikan 100% bebas dari media tanam, tanaman akan memasuki fase sterilisasi kimiawi. Batang dan akar direndam ke dalam bak khusus selama 30 menit. Bak tersebut berisikan formulasi air dan juga pH netral yang telah dicampur dengan fungisida spektrum luas dan juga insektisida berbahan aktif seperti imidacloprid dengan dosis
part per million atau ppm yang dikalibrasi presisi. Pasca perendaman, setiap luka sayatan di ujung atas batang wajib segera disegel dengan menggunakan Parabenmexi gel yang telah dipanaskan dengan suhu optimal. Jika lilin terlalu panas, nantinya akan menyebabkan kambium mati, dan jika lilin terlalu dingin, nantinya tidak akan menempel sempurna. Segel lilin ini adalah tameng utama untuk penahan kelembapan internal bambu. Mengingat tanaman ini akan menempuh perjalanan belasan hari melintasi samudra tanpa tanah, kita menggantikan fungsi media tanam dengan hydrogen polymer akrilat. Gel ini akan disuntikan bersama larutan hara mikro ke dalam plastik pelapis akar. Tanaman kemudian diikat erat dan biasanya berisikan 10 hingga 50 batang dan diinspeksi kembali di bawah lampu terang sebelum masuk ke dalam kardus. Kardus yang digunakan adalah Mahakarya Rekayasa Pengemasan atau Double Wall Corrugated Carton Box dengan ketahanan tekan ganda atau H-Cross test tinggi. Kotak ini didesain tidak mudah reot meski menyerap kelembaban udara kontainer dan dilengkapi pola lubang ventilasi geometris yang sejajar. Desain ventilasi ini memastikan udara dingin dari mesin river menembus hingga ke jantung tumpukan paket. Mengekspor komoditas hidup adalah pekerjaan yang sangat padat dokumen hukum. Kelalaian satu digit angka pada nomor pelayaran dapat menghentikan laju bisnis Anda. Senjata legal pertama yang harus diterbitkan adalah Phytosanitary Certificate. Prosesnya tidak bisa mendadak. Eksportir harus mengajukan permohonan melalui sistem online EQFast minimal 3 hari sebelum jadwal keberangkatan kapal. Petugas karantina yang kompeten akan mengambil sampel representatif dari lot pengiriman Anda untuk diuji di laboratorium. Mereka mencari ancaman biologi spesifik seperti nematoda, Rhabdopolis similis, atau serangga hama. Hanya jika hasil lab terbukti negatif, sertifikat ini akan dirilis. Namun, untuk Republik Tiongkok, ada regulasi tambahan yang sangat ketat melalui Dekret GACC nomor 248 dan 249. Jauh sebelum Anda mengekspor, fasilitas packing house dan lahan Anda wajib melalui proses audit berlapis dari pemerintah Indonesia, yang kemudian direkomendasikan ke pihak Bea Cukai Tiongkok. Kargo Anda tidak akan bisa diklik proses clearance-nya di pelabuhan tujuan jika nama perusahaan Anda belum berstatus approved di database GACC. Setelah karantina selesai, tim admin ekspor harus segera mensubmit pemberitahuan ekspor ke Dirjen Bea dan Cukai untuk mendapatkan nota pelayanan ekspor. Pada saat bersamaan, kita mengeksekusi dokumen krusial penentu daya saing, Certificate of Origin Form. Surat keterangan asal ini wajib diurus di instansi terkait. Dengan melampirkan form e-asli bersama kargo, pihak importer di China berhak atas konsesi fasilitas ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA. Pajak bea masuk impor yang seharusnya mencapai belasan persen bisa terpangkas menjadi 0%. Ini adalah daya tawar pemasaran terbesar Anda untuk memenangkan hati buyer Tiongkok. Jika dokumen final di tangan, kargo berpindah ke fase logistik tingkat tinggi atau cold chain management. Mengirim tanaman hias hidup dengan rute laut menuju Tiongkok memakan waktu transit 10 hingga 14 hari. Dan satu-satunya wahana yang mampu menjaga kehidupan kargo ini adalah refrigerated container atau reefer. Sebelum proses stuffing atau pemuatan dimulai, kita melakukan pre-cooling atau pendinginan awal pada kontainer untuk menghilangkan hawa panas yang terperangkap. Saat memuat master box ke dalam kontainer, kita harus menerapkan teknik susunan ruang udara. Kardus sama sekali tidak boleh menempel pada dinding atap dan pintu kontainer. Harus disediakan koridor udara minimal 15 cm di bagian atas. Kesalahan menyusun barang hingga mentok ke atap akan memblokir airflow dari unit evaporator yang berujung pada efek oven di area belakang kontainer. Pengaturan termostat adalah kunci kehidupan kargo. Suhu dikalibrasi presisi di angka 15 hingga 16 derajat Celcius. Suhu ideal untuk memaksa loki bambu masuk ke mode dormansi parsial tanpa menyebabkan chilling injury atau kerusakan sel akibat kedinginan. Tingkat kelembapan relatif dijaga di angka 85 hingga 90%. Aspek paling vital yang kerap dilupakan eksportir pemula adalah fresh air exchange atau pertukaran udara segar. Ventilasi wajib dibuka pada debit 10 hingga 15 meter kubik per jam. Mengapa? Karena selama di kegelapan, bambu terus berespirasi dan melepaskan gas etilen, hormon pematangan alami dari bambu. Jika ventilasi ditutup total, gas etilen akan terakumulasi meracuni tanaman itu sendiri dan memicu klorofil pecah. Hasilnya, daun bambu akan menguning saat kontainer dibuka di Shanghai.
Sebagai jaminan keamanan data, kita selalu menempelkan data logger suhu independen di dalam kontainer. Alat ini merekam fluktuasi suhu setiap jam. Jika terjadi kerusakan kargo akibat mesin pendingin pelayaran mati, rekaman data logger inilah yang akan menjadi bukti absolut untuk memenangkan klaim asuransi laut atau marine insurance. Tahap kelima adalah ujung tombak dari seluruh aktivitas agribisnis, yaitu manajemen risiko finansial dan strategi termin pembayaran. Mengekspor produk komoditas hidup lintas negara memiliki tingkat risiko yang eksponensial. Oleh karena itu, menegosiasikan skema Incoterms dan instrumen pembayaran yang tepat adalah kewajiban mutlak bagi direktur keuangan manapun. Dalam transaksi dengan pembeli di Tiongkok, ada dua instrumen pembayaran yang umum digunakan. Pertama, Letter of Credit atau LC at Sight. Ini adalah skema paling aman. Melalui LC berstatus irrevocable, bank dari pihak importir memberikan jaminan kepastian bayar 100%. Begitu kapal berangkat dan Anda menyerahkan set dokumen ekspor lengkap tanpa diskrepensi atau penyimpangan ke bank advising Anda di Indonesia, dana akan langsung cair, terlepas dari kondisi barang saat tiba di tujuan. Opsi kedua yang lebih fleksibel dan minim biaya bank adalah telegraphic transfer. Namun, Anda harus sangat disiplin. Wajibkan klausul uang muka atau down payment minimal 30 hingga 50% dari nilai total invoice. Uang muka ini memiliki fungsi krusial. Ia menalangi total cost atau keseluruhan biaya variabel yang Anda keluarkan untuk operasional panen, biaya tenaga kerja packing house, hingga pengurusan dokumen dasar. Sisa pelunasan 50% wajib ditransfer oleh pembeli sesaat setelah Anda mengirimkan bukti draft bill of lading sebelum kargo merapat di pelabuhan tujuan. Kedisiplinan arus kas ini sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Dengan perhitungan costing yang tajam, satu kontainer laki bambu bisa langsung menembus break-even point atau BEP dan mencetak margin profit yang signifikan. Secara akumulatif, arus kas yang positif dari ekspor Tiongkok ini akan menguatkan fundamental bisnis Anda, memastikan indikator kelayakan investasi seperti net present value atau NPV yang positif, dan rasio internal rate of return atau IRR yang tangguh untuk ekspansi kebun di masa depan. Mengekspor laki bambu bukan hanya tentang menanam pohon. Ini adalah simfoni antara agroteknologi, kepatuhan regulasi, logistik yang presisi, dan perhitungan finansial yang matang. Siapkan tim Anda, kuasai prosedurnya, dan bersiaplah untuk merajai pasar raksasa di negeri tirai bambu. Kami kelompok 4 mengucapkan selamat mengekspor dan salam agribisnis global.